cuman ingin tahu gitu. Saya cuma tablik, mungkin kenapa mereka nggak mau bawa istri ke masjid gitu. Oh gitu pertanyaannya. Beliau bertanya, kan ada jamaah huruj, jamaah tabligh dari Indonesia maupun juga dari Malaysia. Tapi kalau Malaysia itu tidak dengan masturah. Jadi pertanyaan beliau, kenapa teman-teman kita yang huruj dari Indonesia 4 orang, 4 keluarga tidak bawa istri ke masjid? Karena setahu saya jamaah masturah itu berarti istri-istri jamaah tabligh itu mereka punya program-program sendiri tentang keumahatan, tentang dakwah versi ummahatnya. Karena mereka punya pemahaman bahwa perempuan itu tidak wajib sholat di masjid. Nah, yang wajib sholat di masjid itu adalah laki-laki. Dan di samping itu mereka punya program sendiri. Mereka ada halaqah-halaqah, baca Quran, baca Fadhailul Amal, baca hadis, baca macam-macam. Jadi mungkin mereka lebih memprioritaskan halaqah di internal mereka. Dan mereka mengundang ibu-ibu biasanya yang free, tidak ada gereja, diundang ke halaqah mereka. Mungkin yang saya pahami, karena saya dulu pernah ikut huruj begitu. Nah, saya tahu kalau yang program masturah perempuan itu memang tidak dianjurkan mereka sholat di masjid. Nah, mereka dianjurkan sholat di halaqah mereka saja bersama ibu-ibu yang lain begitu. Dan mereka ibu-ibu dakwah saja. Pembahasannya ya Fadhailul Amal, keutamaan beramal. Itu yang biasanya mereka baca itu. Yang diantara ulama-ulama kita ini banyak berbeda paham. Ada yang mengatakan itu bid'ah, dan kata-kata. Tapi kita lihat yang positif saja. Jamaah tabligh itu ya mereka tidak punya kepentingan apa-apa kecuali dakwah. Mereka tidak bicara politik. Mereka juga datang dengan biaya sendiri, tidak merepotkan orang yang dikunjungi. Jadi mereka ikhlas, mereka orangnya sabar, mereka ditolak ya gak ada masalah, diterima alhamdulillah. Jadi orang jamaah tabligh itu paling sok. Makanya masuk Amerika ini maupun negara-negara Eropa, mereka dengan jenggot. Saya aja kalau datang ke Amerika selalu saya potong jenggot saya. Saya menghindari banyak pertanyaan imigrasi. Saya kalau di Indonesia panjang jenggotnya. Kalau di Indonesia panjang jenggot. Tapi kalau setiap masuk Amerika saya potong jenggot saya. Dalam rangka menghindari pertanyaan yang ribet. Ternyata jamaah tabligh itu dengan atribut mereka, pakai sorban yang dililit di kepala, pakai style pakaian orang Pakistan, bukan jubah, tapi pakaian khas Pakistan, gitu kan? Pakai sorban lagi mereka di masuk imigrasi. Ketika mereka menyebut tabligh jamaah atau jamaah tabligh di immigration itu langsung diberikan. Itu kelebihan orang jamaah tabligh. Kenapa? Di tingkat politik pun di pemerintahan orang-orang non Muslim, tabligh itu sudah sangat dikenal, karena mereka itu dakwahnya, kepentingannya tidak dakwah saja, tidak ada kepentingan apa-apa sama sekali, ya, tidak merepotkan orang yang dikunjungi, diterima, bersyukur mereka alhamdulillah, ditolak juga nggak ada masalah bagi mereka. Mereka sudah bawa dolar untuk mereka nginap kalau ditolak di masjid, mereka di apartemen sudah mereka bawa modal sendiri. Makan pun tidak perlu kita layani mereka. Mereka sudah bawa modal sendiri. Menghadapi tabligh itu paling enak menurut saya. Paling enak. Mereka itu tidak ada yang menyusahkan siapapun dan tidak ada yang mencurigakan. Nah, soal mereka membaca hadis-hadis yang dhaif, jumhur ulama mengatakan sepanjang hadis-hadis dhaif dipakai untuk motivasi beramal saja boleh. Hadis dhaif dipakai untuk motivasi beramal boleh. Yang tidak boleh berhujjah dalam hal hukum. Ada pun yang dipakai yang dhaif, harus yang sahih, kan gitu. Jadi sebenarnya tidak ada masalah. Semua amalan-amalan mereka sunnah. Mulai masuk ke WC aja mereka sudah sunnah, iya kan? Masuk baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith.
keluar mereka membaca doa alhamdulillah ghufrana. Mereka mau tidur baca doa, mau makan. Jadi 24 jam kehidupan orang tabligh itu sebenarnya adalah sunnah. Nah, itu sunnah. Jadi bagus. Gak ada yang merepotkan kita. Kalau mereka datang itu kita terima, alhamdulillah tidak repot kita. Cuma memang ya lebih banyak mereka kan iktikaf, bukan tidur sih. Kalau kita kan tidur, tapi mereka iktikafnya di masjid. Nah, ya kalau menurut saya nggak apa-apa kalau kita ada tempat luas, jangan di dalam di masjid, ya di yang mana disiapkan karpet silakan. Karena itu juga syiarnya menghidupkan cahaya Islam itu luar biasa. Hanya ajakannya dakwah ilallah, ya mengajak dakwah kepada Allah. Dakwahnya juga tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tadi kenapa yang perempuan tidak ikut, karena program Masturah itu memang mereka tidak dianjurkan sholat di masjid. Nah, kalau ibu ada free, mereka sekarang tinggal di apartemen mana itu, Pak Said yang tahu? Ya, di Mokok ya. Situ mereka silakan ibu free. Menurut saya bagus banget didengarkan. Bagus sekali ya. Cuma kalau kita nggak bersedia diajak keluar gitu karena punya suami kan tidak mungkin. Dan mereka tidak mungkin mengajak perempuan tanpa suami. Tidak mungkin, mustahil. Kalau ada program Masturah, banyak ibu ditaskil nih, diajak ibu, ayo kita itu 2 hari ke, sehari ke, 3 hari ke, yuk misalnya ke daerah mana gitu. Dia pasti melibatkan suaminya. Kalau suaminya nggak mau, ya istrinya nggak boleh ikut, haram. Nah gitu. Jadi mereka toleransinya tinggi sekali. Ini mereka mau ijtima. Dia di Chicago tanggal 28 kalau salah, 28, 29, 30 di Chicago. Mereka itu ijtima internasional, jutaan orang hadir. Nanti di Indonesia itu bulan November, saya juga ada niat. Bulan November di Bengkulu. Saya udah bilang ke mereka, insyaallah saya bergabung nanti di Bengkulu. Ya minimal hadir, karena pembahasannya dakwah. Kalau berkumpul Pak jutaan orang. Kalau mereka kumpul minimal tanah itu 100 hektar baru buat. Itu di Cikampek, Tommy Soeharto menyiapkan tanah 30 hektar, nggak muat, daripada pulang orang. Kenapa? Yang datang 1,5 juta tiap tahun dari berbagai dunia. Ini kebetulan di Bengkulu gubernurnya itu adalah jamaah tabligh, adiknya Pak Zulkifli Hasan, Alwi Hasan. Itu jamaah tabligh, disiapkan fasilitas segala macam di Bengkulu, di pinggir pantai itu. Subhanallah. Sekarang siap-siap. Diperkirakan yang datang 1.500.000 orang. Subhanallah. Jadi ibu-ibu kalau pengen tahu ya, nggak ada yang sesat, ajarannya nggak ada yang sesat. Ya, memang ada ulama-ulama kita Indonesia mengatakan bid'ah dolalah, sesat, masuk neraka segala macam. Saya sudah pernah ikut di jamaah tabligh itu, dan ada yang sesat ajarannya. Ya, jadi cuma saya nggak bisa rutin. Saya full juga, cuma fullnya infirodi sendiri. Kalau mereka kan fullnya jama'i, berjamaah. Nah, jadi kita ini full itu keluarnya keluar dakwah. Nah, Pak Jokowi juga full keluar dakwah juga di kantor, ya kan? Nah, tapi kalau ingin mencicipi jamaah tabligh itu, ya misalnya kita ikut mereka iktikaf semalam, itu indah. Amalannya sunnah semua. Amalannya sunnah, ya. Tidak ada hal-hal yang mencurigakan. Saya sering mendapatkan selentingan, Ustaz itu menyimpang dah. Saya pernah ikut khuruf 40 hari. Saya jamin dari yang sesat. Ya. Soal ada hadis-hadis yang ya buang aja yang itu. Nah, kalau kita tidak suka itu dia buang. Jangan amalan yang sunnahnya dibuang. Ya kan? Karena dari sempurna Bapak Ibu, dari yang sempurna. Tapi intinya jamaah tabligh itu 4 yang tidak boleh disentuh. 4 perkara. Pertama, tidak boleh menyentuh soal politik. Yang kedua, tidak boleh menyentuh soal khilafiyah, perbedaan paham. Yang ketiga, tidak boleh menyentuh soal kesukuan. Oh, kamu suku ini, nggak boleh. Ya. Yang keempat, tidak boleh bicara dunia. Maka kalau Bapak Ibu tanya orang jamaah tabligh, mereka itu banyak pejabat. Kalau ditanya, Maaf, Bapak kerja di mana? Dia kan nggak sebut kerja. Oh, saya polisi, saya tentara, saya jenderal, nggak akan disebut itu. Karena tidak boleh dibicarakan di sana status sosial. Kamu kerja
saya kerja saya ya sehari apa namanya swasta aja gitu, paling gitu aja. Nggak akan menyebut dia jenderal, padahal yang masuk jenderal banyak. Walaupun kita tahu kalau ditanya, oh Pak Jenderal, nggak mau dia, karena 4 perkara itu nggak boleh disentuh. Apa tadi pertama? Nggak boleh bicara politik, nggak boleh bicara khilafiyah, nggak boleh bicara tentang kesukuan, nggak boleh bicara tentang pekerjaan, status sosial, harta, nggak boleh. Nggak boleh itu tawadu, ya tawadu yang benar. Ya, kalau saya kan tawadu juga, tawarkan duit. Nah, tawadu rendah hati, ya, tawadu rendah hati. Nah begitu Bu. Nah sekali ibu yang ada free, kemarin Bu Nur udah ke sana, ya Bu ya. Mereka ngapain Bu? Lagi masak apa? Nah Bu Nur datang ke sana, tadi lagi masak mereka. Nah kalau datang lagi taklim gitu. Oh sekarang lagi tadi malam Ibu ya. Baca ini ngaji. Ngobrol ya. Bagus silaturahmi itu kan. Tidak ngobrol itu gitu. Subhanallah. Jadi bagus program itu bagus banget, ya. Dan kita tidak pernah direpotkan. Itu hanya tabligh itu. Datang mereka tidak pernah menyusahkan siapapun. Karena mereka datang sudah dengan bekal sendiri masing-masing. Kalau kita mau sedekah, makanan alhamdulillah besar pahala. Ya kan? Musafir. Orang musafir itu apa keunggulannya? Pertama apa? Dakwatul musafir mustajab. Doanya orang musafir itu mustajab. Jadi kalau ibu dekat-dekat aja orang musafir, dan tolonglah Ustaz doakan, ya kan antum kan musafir doakan, itu mustajab doanya. Ya, datangi mereka orang-orang jamaah tabligh. Kalau saya takut nggak mustajab nanti. Mereka di mustajab dari saya itu, ya, insya Allah. Baik, yang lain ada mau tanya, Bapak Ibu? Ada lagi? Silakan. Ya silakan. Sebelum kita makan malam, ya ada waktu silakan. Bapak. 8.45 lah kita makan. Ada Bu? Ada pertanyaan? Gak ada lagi? Oh Ibu, pertanyaan silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam ya Bu. Ini saya mau tanya tentang kurban. Iya. Saya tahu ada seorang Ustadz bilang pas waktu kita kurban, kalau bisa tanya jam berapa kurbannya. Terus ada bilangnya kita harus ada kiblat, ada doanya. Sedangkan di sini dengan di Indo beda waktu, itu gimana Pak Ustadz? Iya. Apa tujuannya ditanya yang seperti itu? Karena Rasul melarang kita bagi mudhahi, orang yang berkurban tadi, memotong kuku dan menggunting rambut. Pentingnya kita tanya jam berapa, sudah disembelih belum, supaya rambut yang berantakan dicukur. Kan gitu. Kuku yang sudah pada kotor bisa digunting gitu. Di samping juga dia berdoa, doa. Jadi Makbul itu ya Pak Ustadz, ya? Lebih makbul gitu. iya, kalau yang bersangkutan berdoa di sana pasti kita, apalagi video call misalnya, bagus sekali. Tapi karena perbedaan waktu tadi, di sana siang kita udah tidur di sini, ya paling beritanya ya kita berdoa dari sini Allah mesti terima. Paling berita terakhirnya apa? Sudah disembelih belum kurban saya? Kalau sudah disembelih berarti saya sudah boleh gunting kumis, sudah boleh gunting cukur jenggot, sudah boleh gunting rambut, sudah boleh gunting kuku. Itu tujuannya sebenarnya. Kalau orang berhaji yang sedang berihram, kan ada larangan ihram. Tapi larangan itu lebih banyak. Bukan hanya tidak boleh gunting kuku, tidak boleh gunting rambut, tapi banyak. Laki-laki tidak boleh pakai pakaian yang berjahit, perempuan bebas pakaiannya. Tidak boleh pakai wangi-wangian, tidak boleh gunting kuku, tidak boleh gunting rambut, tidak boleh hubungan suami istri. Orang yang berkorban boleh hubungan suami istri, tidak ada masalah. Tapi orang yang ihram tidak boleh. Sampai dia nanti tanggal 10 Zulhijjah.
tanggal 10 Zulhijjah itu dia berada di persimpangan jalan. Ya, kenapa di persimpangan jalan? Karena ada dua jalan bercabang. Ketika dia di Musdalifah, dia berada di persimpangan jalan. Ada jalan ke kanan, ada jalan ke kiri. Maksudnya, kalau ke kanan misalnya dia mendahulukan melempar jumroh dulu, Aqabah, kemudian gunting rambut tahallul, namanya sudah tahallul awal. Atau dia mendahulukan pergi ke Mekah, ke kiri misalnya, ke Mekah dia untuk melakukan tawaful ifadah, dia tawaf, sa'i, kemudian gunting rambut, namanya tahallul, sudah tahallul awal. Kalau sudah tahallul awal, tidak ada lagi larangan ihram kecuali satu yang tidak boleh, yaitu hubungan suami istri. Tapi kalau dia sudah, katakan dia tawaf, sa'i, gunting rambut, tahallul, kemudian dilanjutkan dengan melempar jumratul aqabah pada tanggal 10 Zulhijjah, melempar jumrah, sudah tidak ada lagi larangan ihram apapun termasuk hubungan suami istri, sudah tidak dilarang lagi. Nah, itu aja bedanya. Jadi kalau orang sudah tahallul, orang haji itu dia sudah boleh melepaskan ihram, boleh gunting kuku, boleh gunting rambut. Kita yang berkurban, kalau sudah disembelih kurbannya, kalau belum disembelih, karena dalam hadis hatta yudhi, sampai sudah disembelih kurbannya. Nah kalau belum disembelih, ya jangan gunting dulu, gitu Bu ya. Ustaz juga bilang kan satu kambing bisa buat satu keluarga. Ya. Nah itu berlaku untuk kita, potong rambut, potong kuku, untuk semua keluarga apa untuk kepala keluarganya aja? Ya semua satu keluarga itu. Iya. Jadi apa namanya? Karena itu satu keluarga berkurban, ya semuanya harus sama, bukan hanya kepala keluarga saja. Iya. Cukup kita makan malam. Jazakallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.